Jangan pergi dulu. Boleh minta mic-nya? Pak Bambang temani saya dulu. Bapak Ibu pasti ingin dengar cerita Pak Bambang toh? Saya bagian pewawancaranya saja. Haleluya. Karena Pak Bambang ini termasuk pendeta yang the real man. Nah, Bapak ini kan penggerak Vibrant Man Ministry. Oh itu Pak Edi Leo itu lebih tepat Pak. Ya tapi kan dilanjutkan sama Bapak toh. Ini rambut sampai habis ini karena mikirin laki-laki atau mikirin wanita? Terlalu banyak mikirkan begini, laki-laki ini. Di akhir zaman, di kitab Maleaki, kalau Maleaki bukan cuma perpuluhan ya. Tuhan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan Tuhan akan membuat hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Nah yang kita pelajari sekarang, baik di dalam gereja maupun di dalam lingkungan masyarakat, kita menghadapi fatherless generation. Bagaimana menurut Bapak? Baik. Memang beberapa hari terakhir seperti yang kita dengar dan baca di media sosial tentang kasus KDRT. Ya. KDRT dari macam-macam, selegram bahkan juga ada juga yang pendeta. Ya, Bapak yang ngomong, bukan saya. Pokoknya kalau yang ditimpakan saya bagian tanggungannya. Jangan khawatir, sudah biasa. Menurut penelitian dan laporan dari National Coalition Against Domestic Violence, artinya lembaga untuk menentang KDRT di Amerika, sepertiga perempuan pernah mengalami KDRT. Tetapi bukan hanya perempuan yang mengalami. 1/4 laki-laki di Amerika juga pernah mengalami KDRT. Mengerikan. Tetapi tidak kalah mengerikannya adalah kekerasan terhadap anak-anak. Wow. Dan ini bisa berakibat bahaya. Anak-anak mengalami kekerasan yang luar biasa. Sehingga Pak Gilbert, rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman, ternyata justru menjadi tempat yang paling tidak aman di dunia. Rumah tangga merupakan tempat yang paling tidak aman di dunia. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang gerakan doa ini tidak terlepas dari pemulihan rumah tangga terlebih dulu. Amin. Tepuk tangan yang meriah. Pemulihan relasi antara ayah dengan anak-anaknya. Sebab Alkitab berkata dalam Maleaki 4, supaya Allah tidak menjatuhkan hukumannya atas dunia. Pertama-tama harus ada pemulihan relasi antara ayah dan anak, anak dan ayah, pemulihan antar generasi, pemulihan antar keluarga, dan dengan demikian kita akan lihat pemulihan dalam masyarakat dan terjadi pemulihan di dalam bangsa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya pikir ini pelajaran yang baik. Jangan sampai hamba-hamba Tuhan yang ada di sini kita hebat di mimbar. Saya menyebutnya macan-macan mimbar. Tapi bentak istri, maki istri. Kita mau jadi real man. Saya percaya laki-laki sejati dia sayang istrinya. Amin. Semua yang bilang amin ibu-ibu. Laki-laki sejati sayang sama istrinya. Amin. Laki-laki sejati sayang sama istrinya. Amin. Laki-laki sejati tidak ada dalam kekerasan. Rasanya Pak Edi Leo harus maju ke depan sharing sedikit tentang laki-laki. Pak Edi Leo juga maju ke depan. Ini laki-laki sejati ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan dia. Beri tepuk tangan untuk Pak Edi Leo. Jadi mulai dari kita, saya percaya gerakan doa ini baik untuk kita mulai dengan kita berjanji. Jadi kalau boleh semua laki-laki berdiri dan berjanji dulu. Ayo semua laki-laki berdiri dulu. Kalau laki-laki kan tidak. Yang gak yakin dia laki-laki duduk. Yang yakin dia laki. Yang yakin dia laki-laki berdiri. Yang gak yakin, tolong lihat yang gak yakin itu. Bilang sama dia, Cin, berdiri Cin. Ayo, laki-laki berdiri. Angkat tangan kanan. Bilang saya laki-laki yang disayang Tuhan. Dipilih dan ditetapkan Tuhan. Untuk menjadi imam yang kudus. Di hadapan Tuhan saya berjanji. Tidak ada bentakan dan makian.
Tidak ada kekerasan tidak ada yang keluar dari hidup saya. yang keluar dari hidup saya. Saya mau jadi laki-laki yang merangkul, yang membawa damai, Yang membawa kesejukan, membawa kasih Kristus lewat hidup saya. Baik jemaat, baik keluarga, baik semua orang di sekitar saya orang akan melihat kasih dan kemuliaan Tuhan. melihat kasih. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, saya berjanji, saya berdoa. Roh Kudus menguatkan saya. Roh Kudus Berikan tepuk tangan yang meriah. Laki-laki siap. Laki-laki siap. Laki-laki siap. Laki-laki siap. Jangan bikin malu Pak Edi Leo dan jangan bikin malu Pak Bambang Wijaya. Amin. Karena kita semua sudah berjanji di rumah Tuhan dalam kegerakan Indonesia berdoa. Karena Indonesia akan dipulihkan. Salah satunya ketika bapak-bapak kembali kepada keluarganya, ketika bapak-bapak kembali menjadi imam yang kudus dalam keluarga. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita mau dengar dari Pak Edi Leo tentang pembapaan ini. Ya, Bapak rohani saya, Bapak Ed Cole selalu berkata penyebab utama hancurnya keluarga adalah ketiadaan Bapak. Fatherless. Ya. Penyebab utama ketiadaan Bapak adalah ketidakdewasaan pria. Penyebab utama ketidakdewasaan pria adalah kurangnya pemuritan. Berarti gereja dan keluarga pisahkan. Ya, berarti gereja peranannya harus memuridkan pria-pria supaya pria-pria dewasa. Ketika pria-pria dewasa, dia bisa menjadi bapak yang baik. Dan Haleluya. itu menyebabkan pemulihan keluarga. Ini kayaknya ada yang datang nih. Hah? Sudah datang? Tolong jangan bikin isu. Tolong jangan bikin isu. Tolong jangan ada yang bikin isu. Semua tetap di depan. Tenang saja. Tenang. Nanti yang akan tahu duluan pasti dari mimbar. Saudara lihat aja dulu baik-baik. Jangan lihat ke belakang. Nah, saya percaya ini pesan yang sangat baik. Siapa yang setuju pesan ini baik? Amin. Pak Jokowi nanti pasti akan berdiri di sini akan menatap kita semua. Jadi karena itu tenang saudara-saudara. Haleluya. Nah, ini penting sekali supaya gereja ada dalam pemuritan dan pembapaan yang luar biasa. Lanjut Pak Edi. Ya, jadi gembala tugasnya adalah memuridkan pria-pria supaya pria-pria dewasa dan memuridkan keluarganya. Oh, Sehingga begitu jalannya. ya, ketika dia dewasa, dia akan berfungsi sebagai bapak yang baik dan dia menjadi saluran berkat buat keluarganya. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah. Pak Amen. Edi, yang saya mau tanyakan, salah satu persoalan gereja hari-hari ini kurangnya pembapaan sesama hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan senior, banyak hamba Tuhan yang kalau gerejanya sudah besar, kalau pelayanannya sudah sukses, dia merasa tersaingi kalau ada hamba-hamba Tuhan muda yang muncul. Yang mungkin lebih terkenal dari dia, mungkin lebih happening sekarang. Bagaimana menurut Bapak? Ya, saya kira itu salah satu tanda dari ketiadaan bapak ya. Jadi karena mungkin dia tidak pernah dibapak sehingga ya dia tidak bertumbuh dewasa dan yaitu persaingan dan sebagainya merasa ya problemnya kembali ke identitas Pak. Ciri kedewasaan tidak melihat perbedaan sebagai alasan persaingan. Ya, dan kita perlu bersinergi ya. Ketika kita bersinergi, saya percaya kita akan melakukan yang lebih besar. Ketika kita bersinergi, kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan yang meriah. Saudaraku, saya percaya perbincangan kita siang hari ini akan memberkati kita semua mulai dari komunitas Indonesia berdoa ini. Biarlah pendeta-pendeta yang saya lihat di sini banyak pendeta-pendeta hebat, banyak pendeta-pendeta sukses. Biarlah dari kita jangan pernah, karena gini, naik itu pasti harus ada turunnya. Biasa aja, habis dari pendeta terkenal satu saat akan jadi nggak terkenal lagi gitu. It's okay, biasa aja. Karena yang penting setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Amin. Amin. Dan saya percaya akan ada banyak hamba-hamba Tuhan muda dipakai Tuhan. Gerakan yang luar biasa bagi Indonesia. Amin.
Amin. Kita mau berdoa buat pemimpin-pemimpin muda? Nggak ada yang angkat tangan. Kita mau berdoa buat hamba Tuhan hebat yang muda-muda? Amin. Hamba-hamba Tuhan yang hebat siap mengutus anak-anak muda untuk dahsyat bagi kerajaan Allah? Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu, kenapa Pak Jokowi? Belum. Bapak Ibu. Kita panggil dulu hamba Tuhan yang muda. Nah. Marcel. Haleluya. Nah ini yang terkenal sama apa itu? Tajil War. Marcel umurnya 34, kalau saya 36 Bapak Ibu. Jadi saya udah lebih tua dari Marcel. Jadi ya. Kalau dia boy band, saya girl band saudara-saudara. Nah, kita mau dengar. Kan kita udah dengar semua nih yang rambut, ya ada yang botak di depan, ada yang botak di belakang. Pokoknya kita adu botak-botakan saudara-saudara. Nah sekarang ada yang lihat rambutnya itu, aduh gagah sekali. Waduh, dulu saya pernah gagah begini saudara-saudara, tapi dulu saudara-saudara. Marcel, sini dekat-dekat Marcel. Siap. Ayo ngomong sesuatu sebagai orang muda. Awas jangan gemeteran kamu. Ya kan? Dia ngelihat hamba-hamba Tuhan hebat, agak totofore dia sedikit ini saudara-saudara. Tapi dia orang hebat. Kita berikan tepuk tangan dulu Marcel Saira. Haleluya, haleluya. Bagaimana kesan-kesannya Marcel di masa muda dipakai Tuhan luar biasa? Sungguh sangat kaget, tapi bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja yang dipandang rendah, dipandang remeh, bisa Tuhan pakai ubah jadi luar biasa untuk jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Marcel kelihatannya dibapai oleh Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Nah bagaimana kesan Marcel menjadi hamba Tuhan muda yang dibapai? Sekarang mungkin punya kakak rohani, Betul. Pendeta Dr. Aristo Purboaji. Bagaimana perasaan dari Marcel? Sangat-sangat luar biasa karena dibimbing dengan luar biasa. Jadi dibimbing, diarahkan, dikasih kesempatan yang luar biasa. Bahkan sekarang pun oleh kakak rohani yang terkasih Karisto, kasih kesempatan, kasih bimbingan, akhirnya boleh dipercayakan lebih dan sampai hari ini boleh jadi pendeta TikTok Pak. Begitu. Jadi namanya bukan pendeta Marcel, pendeta TikTok saudara-saudara. Haleluya. Nah apa pentingnya menurut Marcel peran Bapak Rohani? Karena nggak semua hamba Tuhan muda punya dapat berkat yang Tuhan percayakan seperti Marcel yang punya Bapak Rohani. Iya, kalau dibilang seberapa penting, sangat penting. Karena saya merasakan kalau tak ada Bapak Rohani, saya nggak mungkin sampai hari ini. Kalau nggak ada Bapak Rohani mungkin saya akan ngalamin banyak jalan yang salah. Tapi karena ada Bapak Rohani yang membimbing, mengarahkan, akhirnya saya jadi tahu kemana harus melangkah. Dan ada banyak hal yang akhirnya boleh menjadi fondasi saya untuk membangun pelayanan yang Tuhan Pernah nggak percayakan. ngalamin hal-hal di mana goyah atau aduh mau lari dari panggilan lalu diarahkan kembali oleh Bapak Rohani? Iya, pernah. Apalagi hari ini saya goyah banget karena di hadapan banyak hamba-hamba Tuhan hebat. Iya. Kalau begini saya rasanya pengen balik jadi boy band lagi, Pak. Gitu, Pak. Ayo boleh. 35, 36 saudara. Haleluya, haleluya. Iya, iya. Nah, terus bagaimana? Ketika goyah dan lain-lain, bagaimana peran Bapak Rohani? Bapak Rohani bersama dengan Rohani dan semuanya benar-benar sangat menopang, sangat membantu, dan itu tadi mereka menjadi contoh yang luar biasa. Makanya ya kalau mulai arah salah akhirnya jadi tahu oh ini harus aku kembali ke sana gitu Pak. Marcel, Yes. kan bias pendeta-pendeta yang senior menasehati pendeta-pendeta junior. Sekarang sekali-sekali pendeta Iya. junior menasehati pendeta-pendeta senior ini bagaimana perlu menjadi bapak yang baik. Karena Om Gilbert merasa Yes. ada banyak hamba-hamba Tuhan muda yang terbunuh karena bapak-bapak rohaninya bunuh mereka gitu yang harusnya menjadi bapak rohani. Nah sekarang bagaimana Marcel yang sudah mengalami seorang hamba Tuhan muda nggak beres-beres benar hidupnya kan dari boy band gitu nggak jelas, tapi ada yang secara konsisten mengarahkan Marcel sampai sekarang jadi pendeta nomor 1 di Indonesia ini. Iya, Om Gilbert mau makan apa abis ini nanti kasih tahu saya. Tadi udah kayak saya itu. siap. Pokoknya Brenda pun sama Babi Rica. Oh haleluya, praise the Lord. Iya, saya pernah ada di posisi di mana itu tadi yang seseorang yang saya anggap senior, orang yang saya anggap seharusnya membimbing saya, malah justru menganggap saya remeh dan akhirnya merendahkan saya.
Dan akhirnya sampai bilang bahwa apa sih Marcel anak kemarin sore. Saya sampai telepon mami saya, mami emang Marcel lahir sore-sore. Mami sih, ya. Kemarin sorenya begini bagaimana besok malam? Betul. Mami saya bilang ternyata saya anak subuh Pak. Puji Tuhan, iya puji Tuhan. Dan jadi buat hamba-hamba Tuhan senior, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dan tentunya siapapun yang sudah Tuhan percayakan, selalu ingat bahwa kita adalah tubuh Kristus. Jadi kalau ada adik-adik, ya terima kasih yang di bawah, yang Tuhan percayakan, mohon bimbingannya, karena sekali lagi kita satu tubuh, satu bagian, satu keluarga dalam Tuhan. Bangun kami, didik kami, arahkan kami, supaya sekali lagi sama-sama kita bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itulah suara hamba Tuhan muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Rohani, karena ada Bapak rohani yang mengarahkan dia untuk tetap bertumbuh dalam terang kasih Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah Marcel. Dan waktu selanjutnya kembali buat kedua hamba Tuhan yang hebat, Bapak Pendeta Dr. Bambang Wijaya dan juga Bapak Pendeta Dr. Insinyur Edi Leo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya duduk di tempat saya sebelum ada yang menduduki kursi saya. Karena zaman sekarang kalau kursi ditinggal ada yang mengambilnya, saudara-saudara. Haleluya. Saya ingat sekian tahun yang silam di Senayan, Pak Edilio berkata demikian. Sebelum kita melihat lawatan Allah atas Indonesia, Indonesia harus terlebih dulu lahir di hati kita. Hanya kalau Indonesia lahir di hati kita, baru kita dapat melihat terjadi kebangkitan rohani atas Indonesia. Oleh karena itu kita percaya hari ini kita harus menempatkan Indonesia di hati kita. Amin. Kita sangat bangga, Pak Daniel tadi berkata, pertemuan seperti ini hampir tidak ada di dunia manapun, di negara manapun. Di Korea ada banyak gerakan doa. Di Afrika Selatan ada banyak gerakan doa. Di Brasil ada banyak gerakan doa. Tapi gerakan doa antar denominasi. Ya. Gerakan doa antar gereja. Sejauh yang saya pahami Pak Edi, Betul. hanya ada di Indonesia. Ya. Oleh karena itu kita bangga atas Indonesia. Ya, betul. Kita bangga menjadi orang Indonesia. Seperti kata Pak Edi, biar Indonesia lahir di hati kita. Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya, jadi saudara saya tadinya lahir di Indonesia, tapi ketika itu saudara saya belum punya hati benar-benar. Ya, sampai satu saat saya minta Tuhan, biarlah Indonesia lahir di hati saya. Dan waktu itu saudara, saya minta Tuhan biar belas kasihan-Mu tercurah di hati saya. Dan waktu saya doa itu saudara, ya Tuhan melawat saya dan sejak itu saudara, hati saya berubah Pak Bambang. Dan ketika melihat orang-orang di Indonesia ini ada belas kasihan, tapi belas kasihan ya. Dan saya bisa menangis ketika melihat orang-orang yang tidak kenal siapakah saudaraku Tuhan Yesus, siapakah Tuhan. Jadi Tuhan lahir di hati, Kristus menggunakan hati saya untuk bisa bersyafaat buat bangsa ini. Jadi bangsa ini lahir di hati saya. Kita juga bersyukur bahwa di Indonesia sudah dimulai berbagai riset tentang generasi Z. Salah satu lembaga yang melakukan riset adalah Bilangan. Kita mau dengar sedikit Pak tentang hasil riset Bilangan tentang generasi Z di Indonesia. Kebetulan hadir di tengah kita ketua dari Persekutuan Sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Mari kita sambut dulu. Lebih meriah, lebih meriah, lebih meriah. Makasih Pendeta Bambang, Pendeta Adelio. Apa yang mau didengarkan Pak? Pertanyaannya. Hasil riset tentang kerohanian generasi Z yang telah dihasilkan oleh Bilangan. Pertama, BRC, Bilangan Riset sudah melakukan survei sebanyak 14 selama 6 tahun terakhir. Dan terakhir mengenai Gen Z. Ada beberapa hasil survei yang menarik. Terutama sebagai kapasitas saya sebagai ketua umum di Majelis Pendidikan Kristen, saya melihat
bahwa banyak sekali pengaruh kerohanian spiritualis di dunia sekolah. Teman dekat Gen Z, 60% lebih adalah teman-teman satu sekolah. Dan hanya sekitar 14% saja itu teman dekatnya adalah gereja. Jadi sebenarnya lingkungan sekolah itu sangat menentukan sekali. Maka membangkitkan spiritualitas sekolah Kristen memiliki kemungkinan yang sangat besar sekali. Maka hamba-hamba Tuhan yang sangat aktif di pelayanan gereja, saya ingin mengajak, kan, aktiflah di pelayanan sekolah-sekolah Kristen. Karena di sanalah guru-guru sekolah Kristen 5 jam per hari, 5 hari per minggu bersama dengan anak-anak. Kirim guru agama yang baik, kirim kepala Quran yang baik, Anda memiliki chance 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan membangun kerohanian melalui sekolah. Itu kenyataan hari ini, Pak Bambang. Pak Andi, bagaimana keadaan sekolah-sekolah Kristen di Indonesia saat ini? Sekolah Kristen di Indonesia itu sangat heterogen. Kita bersyukur ada 10% yang sangat bagus, saya tidak sebutkan namanya, tapi Bapak sekalian tahu. Dan ada 20% yang kategorinya masih oke, 30% stagnan. Yang menjadi concern buat majelis pendidikan Kristen, ada 40% sekolah di Indonesia kategori D dan E. Di tanah Papua ada 1000 lebih, di Maluku ada sekitar 500, di Halmahera ada sekitar 45, Sangihe Talut ada 240, di NTT misalnya ada 700 lebih, di Sulawesi Utara ada 1000 lebih. Ini banyak sekali sekolah-sekolah yang kategori dan D. Dan mungkin ke depan, kemungkinan besar mulai sekarang sampai 10 tahun lagi akan kemungkinan bisa tutup. Karena kekurangan murid dan kualitas gurunya yang memprihatinkan. Maka juga bersama dengan Ibu Jen, Dirjen Bimas Kristen yang hadir saat ini, kita bersama-sama ingin mengangkat. Karena nomor 1 sudah pasti kualitas guru sangat penting sekali. Maka saya mengajak gereja-gereja juga fokus untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Karena merekalah yang akan menentukan kualitas murid dan akhirnya reputasi sekolah. Dan akan sangat mempengaruhi. Dan hasil survei dari Gen Z, dari BRC juga menunjukkan Pak Bambang. Nah, ternyata anak-anak Kristen yang sekolah di tempat sekolah-sekolah Kristen, tingkat spiritualitasnya tidak lebih baik dibandingkan dengan anak-anak Kristen yang sekolah di negeri maupun sekolah swasta yang lain. Ini menjadi tantangan yang besar buat gereja di seluruh Indonesia. Quo vadis sekolah Kristen. Maka mari kita bekerja bersama-sama membangkitkan sekolah-sekolah Kristen Indonesia. Karena di sanalah Gen Z, spiritualisanya dipupuk. 5 jam mereka bersekolah di sana. Dengan segala respek, gereja sangat bagus. Tapi gereja seringkali hanya menyentuh 1,5 jam per minggu. Anak-anak bisa disentuh 5 jam per hari. Dan ini menjadi concern MPK bersama-sama Pak Edelio, teman-teman semuanya, juga Pak Gilbert dan seluruh hamba Tuhan. Mari kita bersama-sama melayani di ladang pelayanan Tuhan yang sangat penting ini. Begitu Pak Bambang. Pak Handi Irawan adalah Ketua Umum Majelis Pendidikan Kristen MPK, sekaligus juga Ketua Bilangan Research Center, lembaga yang melakukan pelbagai riset tentang kerohanian Kristen di Indonesia. Beri tepuk tangan untuk Pak Handi Irawan. Terima kasih Bapak.